Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pelajaran, marilah berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu letak dan luas Indonesia. Salah satu konsep atau rancangan dasar geografis adalah konsep lokasi atau letak. Konsep lokasi atau letak itu berkenaan dengan kedudukan sesuatu di permukaan bumi. Lokasi Indonesia dapat ditinjau berdasarkan letak geografis dan letak astronomis. 2. Letak astronomis adalah letak suatu daerah atau negara berdasarkan garis-garis bujur dan garis-garis lintang. Apa perbedaan garis bujur dan garis lintang? Garis bujur adalah garis-garis setengah lingkaran yang membujur kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis lingkar yang sejajar dengan khatulistiwa berdasarkan letak astronomis Indonesia berada antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pengaruh letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang yang menyebabkan terletak pada kawasan beriklim tropis. Sedangkan garis bujur membagi wilayah Indonesia menjadi 3 waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. 1. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Coba perhatikan letak geografis di Indonesia pada peta di bawah ini. Apabila kita amati peta posisi Indonesia diapit 2 benua dan 2 samudra. Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pada peta tersebut, tampaklah letak geografis Indonesia berada pada titik pusat jalur lalu lintas dunia yang ramai. Letak seperti itu disebut posisi silang. Letak posisi silang ini sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia. Pengaruh letak geografis bagi kehidupan bangsa Indonesia. 1. Indonesia berada di jalur lalu lintas perdagangan dan pelayaran dunia yang menunjang kegiatan dan menambah devisa negara. 2. Indonesia memiliki iklim muson yang menimbulkan musim kemarau dan musim hujan. Indonesia banyak mendapat pengaruh kebudayaan asing seperti bahasa dan budaya. Kerugian bagi bangsa kita: 1. Budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. 2. Masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan ke negara kita. Dengan demikian, letak yang sangat strategis itu apabila kita kurang menyikapinya. Materi selanjutnya adalah letak Indonesia dilihat secara geologis. Apa itu letak geologis? Geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan atau lempengan yang ada di permukaan bumi. Letak geologis Indonesia dapat dilihat dari formasi geologisnya. 1. Jalur pegunungan. 2. Keadaan bebatuan. Formasi jalur 2 pegunungan. Indonesia dilintasi 2 sirkum pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania di sebelah barat, Sirkum Pasifik di sebelah timur, yang menjadikan Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan memiliki banyak sumber mineral. Formasi keadaan batuan. Indonesia juga terletak
di antara 3 lempeng utama dunia, yaitu 1. Lempeng Australia, 2. Eurasia, dan 3. Lempeng Pasifik, yang menjadikan Indonesia sering terjadi gempa bumi. Indonesia juga terletak di antara 2 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Apakah dangkalan itu? Dangkalan adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat besar. Dangkalan Sunda berada di sebelah barat Indonesia yang berhubungan langsung dengan benua Asia yang mencakup Malaysia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Dangkalan Sahul berada di wilayah Indonesia bagian timur yang berhubungan dengan benua Australia. Dangkalan ini mencakup Papua dan benua Australia. Demikian materi hari ini. Berikutnya tugas saya bacakan. 1. Uraikan pengertian letak astronomis. 2. Di mana letak Indonesia secara astronomis? 3. Sebutkan batas-batas wilayah Indonesia. 4. Jelaskan letak Indonesia secara geografis. 5. Uraikan yang kamu ketahui tentang letak Indonesia secara geologis. Selamat mengerjakan, saya tunggu. Kalau kamu kurang jelas, kamu baca di buku paket. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.